Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun di dalam situasi pandemi, dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita syukuri. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Al-Qur'an dan wahyu. Nah, tapi untuk di pertemuan ini kita akan fokus dulu ke Al-Qur'an. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian Al-Qur'an menurut bahasa dan istilah, nama-nama Al-Qur'an dan lainnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ingat ya, ketika memulai sesuatu, alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kesempatan ini pasti hadir semua kan? Iya, hadir semua. Karena muridnya hanya dua orang. Yang lainnya kemana? Di rumah masing-masing. Nah, jadi pembelajaran kita beginilah. Hanya ada dua. Yang ketiganya adalah setan. Kalau kita bertiga berarti tidak setan. Nah, di sini sudah ada materi yang diupload di e-learning. Silakan dibuka dan dibaca. Sebelum mulai pembelajaran, sudah pernah baca materi tersebut? Sudah? Alhamdulillah. Jadi baca lagi dulu. Sudah ya? Nah, jadi di sini Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Quran, yang berarti bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah, yang menurut istilah di sini itu para ulama berbeda dalam mendefinisikan Al-Qur'an. Ada ulama yang mendefinisikan Al-Qur'an sebagai kalamullah, yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Rasul terakhir dengan perantaraan Al-Amin, yaitu yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau beransur-ansur, yang dianggap sebagai ibadah ketika kita membacanya, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, alhamdulillah, ternyata semuanya pintar-pintar ya. Nah, yang berikut, sebelum kita beralih ke nama-nama lain Al-Quran, tentang definisi Al-Quran sendiri sudah paham? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, alhamdulillah. Nah, yang berikutnya kita ke nama-nama Al-Quran. Oke, nama-nama lain Al-Quran yang kalian tahu apa saja? Terus Al-Qalam, terus Az-Zikr, Az-Zikra. Nah, ada yang tahu Al-Furqan artinya apa? Al-Furqan artinya pembeda, yaitu pembeda antara yang baik yang buruk, yang hak dan yang batil. Nah, itu Al-Quran. Itu nama-nama lain Al-Quran.
Dari Al-Quran di sini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi di dalam Al-Quran tidak akan terdapat keraguan, karena merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, di situ sudah dijelaskan bahwa zalikal kitabul la raiba fihi. Nah, ada yang tahu artinya? Zalika itu Alkitab, kitab la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, ada yang tahu hudan, petunjuk, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi seperti itu. Nama-nama Al-Quran tadi apa saja? Al-Furqan, terus Al-Qalam, terus Al-Zikra, terus Al-Kitab. Nah, adapun nama-nama lain Al-Quran itu. Jadi sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan ini, jadi kita bahas tentang Al-Quran dulu. Nah, untuk tugasnya silakan, ada kuis di e-learning, nanti bisa diselesaikan ya. Nanti langsung di-upload kembali nanti. Oke, jadi seperti itu. Itu tentang Al-Quran, pengertiannya, terus nama-namanya, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dipahami baik-baik, jangan sampai dilupakan. Jangan sampai belajar hari ini besoknya lupa. Jangan ya. Ya, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan ini hanya itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dipahami dan diamalkan ilmunya. Nah, untuk kesempatan ini jangan lupa mengerjakan tugas. Oke? Ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Marilah kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.